وعلمنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بشهر شعبان. هذا الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو الشهر ترفع الأعمال إلى رب المنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزله إليه بجميع أنواع الدليل والبرهان، وعلى آله وصحبه الذين نالوا البركات والعرفان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: متى طلبت عوضا على عمل طلبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, kembali di dalam limpahan dan genangan daripada rahmat, taufik dan inayah Allah, sehingga kita bersama-sama tadinya dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari. Mudah-mudahan dengan taufik Allah ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita, sahabat kita, dan siapapun yang berbuat baik kepada kita ataupun kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan selalu kita sampaikan, kita hantarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Ya Rabbi salli wa sallim. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah Az-Zakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, mata talabta iwadan ala amalin, apabila kamu menuntut akan imbalan daripada amalan yang kamu lakukan, tulibta biwujudi sidqi fih, maka kamu dituntut untuk memenuhi kesungguhan di dalam hati dan perbuatan atau amalan tersebut. Kita nuntut imbalan dalam setiap amalan, maka imbalan itu akan diserahkan oleh Allah kalau dia sudah memenuhi kesungguhan, baik as-sidqu fil arkan, yang kedua as-sidqu fil janan, kesungguhan pada amalan secara zahir, yaitu dengan pengetahuan, dan kesungguhan secara hati, yaitu dengan keikhlasan. Ikhlas saja kalau gawiannya salah tetap tidak diterima. Gawiannya bujur tapi gak ada ikhlas, tetap juga gak ada diterima, tidak akan diberikan imbalan. Lalu imbalan ini akan diberikan oleh Allah kalau dia sudah memenuhi kesungguhan, baik pada anggota dan baik pada hati. Kita ambil saja sebuah ilustrasi cerita. Ada seorang hamba Allah, dia menuntut untuk dimasukkan ke dalam surga dengan amalan. Dia kata dengan Allah, ya Allah, saya tidak pernah berbuat maksiat dan saya melakukan amal ibadah selama 80 tahun dalam kehidupan dunia yang saya jalani. Ujar Allah, baik wahai hambaku, berapa tahun engkau beramal? 80 tahun ya Rabb. Oh, 80 tahun tidak pernah maksiat? Iya ya Rabb, tidak pernah maksiat. Kalau begitu, ujar Allah, masuk saja engkau ke surga, tapi cuma 80 tahun, setelah itu keluar kamu masuk neraka. Hamba itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau janjikan di dalam firman-Mu apabila masuk surga khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kata Allah, iya betul, aku tidak pernah ingkar dengan janjiku. Dan orang yang kumasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya bukan karena keadilanku, tapi karena rahmatku. Kalau kau hitung-hitungan denganku, kata Allah, ayo kita hitung berapa engkau beramal. 80 tahun. Kalau begitu 80 tahun saja engkau di surga. Kayak apa jamaah? Allah. Datang lagi seorang panitia kepada tuan guru. Wahai tuan guru, kami ingin mengadakan acara. Oh baik, acara apa? Acara tabligh akbar. Kapan? Insya Allah minggu depan. Dilihat oleh tuan guru. Oh alhamdulillah, kebetulan kosong. Tapi maaf tuan guru, ujar panitia, berapa biasanya memberi impian? Ujar si panitia nih. Ujar tuan guru, oh mau hitung-hitungan 1 M. Lalu si panitia mengatakan, waduh Ustadz, waduh guru, kok mahal banget.
Siapa suruh hitung-hitungan? Kalau hitung-hitungan saya hitung, saya belajar keluar ongkos berapa, saya tinggalkan orang tua saya tinggalkan kampung halaman saya, bahkan saya keluar negeri rela saya berpisah dengan orang tua saya. Ayo kalau kita hitung-hitungan 1M, itu belum mencapai uang yang dikeluarkan oleh orang tua saya. Diam panitia. Oh, lalu ustadz-ustadz yang lain tuh dia ngasih panitia berapa saya terima. Ustadz mau nerima berapa saja bukan karena hitung-hitungan, tapi karena rahmat Allah yang Allah titipkan di dalam para pengajar. Kalau saja para pengajar itu mau hitung-hitungan, biar kada kau tak undang kita. Allah. Mereka hadir, mereka mau ngabulkan hajat panitia bukan karena nominal yang ada di dalam amplop. Bahkan biar ini pengalaman pribadi lah, pengalaman pribadi lain yang tadi. Ini ada lagi pengalaman pribadi. Ulun seorang tulak cus jauh, ya kah? Orang ngira dakwah keluar itu, Ustadz Walad dapat duit banyak, ujar. Tulak isi bensin full tank, boleh. Jangan pun gasan makan, gasan minum di jalan, gasan bensinnya kada cukup. Ya kan? Tapi bukan itu tujuan dakwah. Ya kan? Bukan itu tujuan dakwah. Mereka rela keluar tanpa ada kepastian berapa mereka dapatkan. Iya lah. Lain yang pakai manajemen sekian juta sudah jelas sudah tuh ya Allah, berapa aja jauhnya akan ditempuh kalau sudah ada nominalnya. Ini kada tahu angkanya. Ayo pian. Untung juga di Sangyurang, mengkada di Sangyurang lalu bang. Oh jamaah. Jadi kita jangan pernah hitung-hitungan. Kalau pian ngajak dengan ustadz hitung-hitungan, angkat tangan pian. Jangan pernah nanyakan berapa kang undang pian, jangan pernah. Mau diajak sidin baitung pian kada kawa ngundang sidin dah. Allah. Nah, apalagi dengan Allah yang maha pemberi nikmat, tiada batas kepada kita. Tak terbatas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mau hitung-hitungan dengan Allah, harapnya pengmuha. Jamaah. Hendak masuk surga hitung-hitungan. Oh ya Allah, 80 tahun lah beramal lah. Oh, maja Tuhan cakah muha. Ya Allah. Ikam kau beramal, uja Allah. Aku yang tolongi. Kayak apa lagi? Masih nuntut ikam macam-macam lawan aku lah. Hendak hitung-hitungan lawan aku lah, uja Allah. Atau kita kasih contoh lagi. Pian tuh diberi rumah, isinya komplit. Ada mobil, di situ ada pelayan, ada pembantu, kamarnya full AC, lengkap dengan TV, WC-nya dalam kamar, pokoknya kayak istana sudah. Ya kah? Dibariakan pian oleh orang yang baik hati ini. Setelah pian dapat pemberian orang yang baik hati tadi, kira-kira pantaslah minta lagi yuk. Ya mah. Ini sudah dibari nih tanpa diminta, cus dibari. Pantaslah kita tak ucap, tolong bang minta anu, tolong bang minta anu, pantaslah. Jamaah, kada pantas. Yang ada aja nih, iya kah? Ujar yang orang yang tahu malu nih. Kada kau membalas kebaikan sidin. Hendak minta apa lagi lah? Hendak minta ini itulah lagi lah. Kayak itu juga kita mun beramal. Ditolong oleh Allah beramal jadi untung benar sudah. Allah, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu semua tidak akan bisa kita balas. Ya Rabb, alhamdulillah, terima kasih kita kepada Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu ujar al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa yakfil muribu wujdanas salamah. Dan cukup bagi orang yang punya keraguan dalam beramal untuk memperdapati keselamatan dalam beramal. Artinya nih, orang yang sidik itu orang yakin dia akan dapat imbalan pahala dan rahmat Allah.
Pahala itu diberi karena adanya rahmat Allah, bukan karena amalan yang kita lakukan. Itu harus dipahami. Lalu orang yang punya keraguan, mau aku beramal mau juga aku nih bahagia, ujar. Dia beramal mandang objek, mandang hajatnya, bukan mandang kepada yang mengabulkan hajat. Nah, orang yang seperti ini, yang punya keraguan seperti ini, yang dituntut, ujar Imam Ibnu Athaillah, adalah keselamatan dalam beramal. Itu sudah luar biasa. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam riwayah Ubadah bin Samit, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, kana yaqul, Nabi kita itu mengatakan dan berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Doa Nabi ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, ya Allah, selamatkan bagi ulun Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk ulun, dan selamatkan amal di dalam bulan Ramadan dengan pemakbulan, artinya diterima dalam amalan yang dilakukan. Nabi berdoa seperti itu ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya yang diterima amal di dalam bulan Ramadan adalah amal yang selamat, bukan sekedar amal yang banyak. Mun amal banyak tapi kada selamat, takunya nyakok, ya kah? Ya Allah, sampai disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis itu, idza salima Ramadan salimatis sanah. Apabila selamat Ramadannya, maka selamat setahunan. Artinya mun selamat amalannya di dalam bulan Ramadan, diterima oleh Allah amalannya di dalam bulan Ramadan, maka amalnya setahunan, termasuk selain bulan Ramadan, itu akan diselamatkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Ayo, Ramadan sudah parak. Yang kita persiapkan bukan sekedar baju hanyar, bukan sekedar mukena baru, bukan sekedar berhias-hiasan, bukan sekedar itu. Tapi persiapkan kualitas amal kita yang terbaik untuk Ramadan tahun ini. Bukan hanya kuantitas amal untuk kita lakukan nanti di bulan Ramadan, tapi kualitas amal yang terbaik pokoknya yang kita siapkan. Tuntut fikih tentang puasa. Apa saja yang menghilangkan itu puasa, menghilangkan pahala itu puasa. Apa saja yang membatalkan puasa. Bagaimana niat puasa. Itu dituntut kalau ingin selamat puasanya. Bukan puasa yang ya Bu, jangan puasa ikut-ikutan, puasa yang benar-benar berkualitas. Kam min shaim laisa lahu illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar lawan haus. Itu aja yang dia dapat. Kenapa? Puasanya kada berkualitas. Sayang 1000 kali sayang, pian belapar sebulan tapi kada dapat napa-napa. Allah, laksana pian begawi kada dapat gaji. Uyuh-uyuh begawi, ujung-ujungnya kada dapat gaji, malah dapat PHK. Walayadzubillah. Ya kah? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa asabakumullah. Bagi kita yang ada keraguan di dalam hati untuk melakukan itu amal yang masih nuntut daripada pahala dunia, pahala akhirat, yang masih fokus kepada pahala, ingat akan tuntut dulu keselamatan dalam amal sehingga pahala itu benar kita dapatkan. Shadiq lawan siddiq itu beda. Shadiq itu pelaku, siddiq itu apa yang dilakukannya. Shadiq orang yang jujur, beramal dengan jujur. Jujur di dalam hati bahwasanya kita kada kawa beramal. Jujur aja dalam hati, kada kawa kita beramal.
Di mana buktinya Ustaz? Buktinya pian nahan ngantuk ya kada kawa. Ngantuk, nyupir tuh ngantuk. Tahani aja terus ya kah? Ujung-ujungnya daguy. Kada kawan nahan ngantuk. Ada Ustaz kawan nahan ngantuk minum obat dia. Seberapa tahan minum obat pian? Anggap aja pian kau menahani ngantuk 2 hari 2 malam, habisnya tenggeng. Ya kah? Allah. Tahu tenggeng lah, Bu? Sempoyongan. Orang gila. Ujar Nabi, orang yang kada guring ini sarafnya terganggu kayak orang gila. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu ujar al-Imam Ibnu Athaillah, la tatlub 'iwadha 'ala 'amalin lasta lahu fa'ila. Jangan engkau menuntut imbalan atas setiap amal yang dilakukan karena engkau bukan pelakunya. Karena kita bukan pelaku yang beramal, bukan kita hakikatnya, Allah yang tolongi kita. Contoh saja, anak pian belikan mobil remote control. Bistu yang megang remote control pian hidupi itu mobil, hidup remote controlnya, pian atur, pian arahkan, pian jalankan, jalan. Anak pian nyasah remote control kah, nyasah mobilnya kah? Yang dicangangi anak pian mobilnya kah, remote controlnya kah? Yang dicangangi anak pian mobilnya kah, atau yang memegang remote controlnya kah? Mobilnya. Kenapa? Itulah kekanakan. Orang yang beramal hanya nuntut pahala. Itu seperti kekanakan yang ketika dikasih mobil hanya mandang mobil, lupa dengan yang menggerakkan mobil. Kada pinandu lagi lawan yang menungkarkan mobil. Kadang melihat lagi lawan abahnya yang mengendalikan mobil. Itu ibadah kakanakan. Mun kita beribadah selalu saja nuntut Tuhan imbalan, itu namanya ikhlasnya ikhlas kakanakan. Allah. Ayo kita beribadah fokus kepada Allah yang telah menggerakkan kita bisa ibadah. Fokus kepada Allah yang akan memberikan imbalan atas setiap ibadah. Jangan fokus kepada imbalannya yang akhirnya melupakan kita kepada Allah yang memberikan itu imbalan. Allah. Fastajabna kama wa'adtana. Ya Allah, perkenankan hajat kami sebagaimana janji pian kepada kami. Ada di dalam doa disebutkan seperti itu. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, perkenankan doa kami sebagaimana janji pian kepada kami. Ujar Allah, ingkih ya Rabb, aku tidak akan pernah khianat dengan janjiku. Tidak akan ada satupun yang aku lupa dengan apa yang sudah aku janjikan. Tidak ada satupun yang aku itu lengah, aku itu tertidur, apalagi aku itu lupa. Ujar Allah, semuanya aku ingat, semuanya aku mengetahui. Masa ikam kada percaya dengan aku? Ujar Allah kepada hamba. Nah, jadi bagi kita yang masih ada keraguan, kayak apakah kabul juga kah aku nih berdoa, ya kah? Nah itu, tuntutlah keselamatan dalam beramal sehingga keraguan itu hilang dengan sendirinya oleh taufik dan inayah serta hidayah Allah. Ya Rabb. Pian kalau mau duduk berenung sorangan tuh, nah duduk pikirkan aja. Ketika kita garing sebulan masalah,
hendak mahwal Tuhan mun bujur-bujur berpikir kada jadi tahwal. Kenapa? Nya berpikir masih banyak sehat yang diberi Tuhan. Ibu-ibu minyak lamak naik, Abu mau pian berpikir, ya Allah, berapa lama pian berikan kemampuan ulun ke minyak lamak dengan harga yang murah. Ini baru berapa hari abut sudah, Masya Allah. Hai. Sampai ada status lu membaca, tak tahu ada Jepang ulun lah membaca status, Masya Allah. Ujar status tuh ada status ibu-ibu. Kenapa ya Allah minyak yang engkau naikkan harganya? Coba saja rokok yang kau naikkan, biar bapak-bapak ngantri beli rokok. Ya Allah. Bu, insya Allah kalau naik minyak lamak, berdoa di dalam hati, ya Allah, sebagaimana engkau naikkan harga minyak, naikkan pula rezeki ulun. Selesai. Iya kah Bu? Insya Allah tambah rezeki pian. Allah. Insya Allah tidak ada yang menjadi masalah dalam permasalahan dunia ini kalau dijawab dengan benar. Apapun masalah di dunia ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan jika dijawab dengan benar. Tapi di dunia ini akan menjadi masalah, ya kah? Masalah yang Allah hadirkan di dalam dunia ini akan menjadi masalah kepada hambanya ketika hambanya menjawab dengan kesalahan. Jawab dengan benar. Allah kasih ujian, anggap saja soal. Setelah soal hadir, lalu berucap si murid, Pak, soalnya kengalihan. Ujar si gurunya atau si bapaknya, bukan soalnya kengalihan, ikam yang kada belajar. Jamaah, ujar Allah, bukan ujiannya yang sulit wahai hambaku, kamu yang kada mau belajar bagaimana cara menjawab ujian. Allah. Waduh, kayak ini ujian sing ngalihan. Luar biasa soalnya ngalih benar. Nah, ngalihnya soal bukan soalnya yang disalahkan, bukan pemberi soal yang disalahkan, tapi seorang yang disalahkan. Kenapa kada belajar? Tupang sebelah kawaha menjawab. Tuha kawan dihiga kawaha menjawab. Berarti seorang aja nih yang kada kau menjawab. Kenapa? Seorang kada belajar. Selesai masalah, belajar. Ya kah? Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Kurang apa lagi Allah itu sayangnya dengan kita. Bahkan tuh ujian kuburan aja sudah Allah bocorkan jawabannya. Bujur kada lah. Ujian di dunia ini pun jawabannya sudah Allah bocorkan. Nih dapat masalah nih, jawabannya sabar. Nih dapat nikmat, jawabannya syukur. Kan sudah Allah kasih bocorannya. Nih jawabannya, ujar Allah. Belajar syukur atau kada? Kada belajar, ya tadi dapat nikmat kada tahu diri. Bisa beramal, kada ingat lawan Allah yang menolongi beramal. Kenapa? Kada pernah belajar ilmu syukur. Dagoi dapat masalah, kuciak-kuciak lawan Tuhan, mati aja dulu, mati aja ya Rob, mati aja. Kada sanggup belum hidup di dunia, ujarnya nih. Ya Allah. Ujar Allah, ikam kenapa kada mau belajar? Sudah kuberikan bocoran jawabannya. Sabar. Sabar itu ada 3 pulang. Diberikan oleh Tuhan jawabannya melalui pengetahuan yang Allah hadirkan kepada kita. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar tentang arti dan makna dari kehidupan. Karena
arti dan makna kehidupan itu sebenarnya adalah kembali kepada zat yang telah menjadikan itu kehidupan. Zat yang menjadikan ini kehidupan sudah menuangkan semua jawaban tentang apa saja permasalahan dalam kehidupan. Tidak ada satupun permasalahan yang tidak ada jawabannya. Sudah Allah hadirkan itu jawaban. Allah, umpama hidup miskin, kada berduit, sudah Allah hadirkan jawabannya. Tuh kekasihku Nabi Muhammad, mana miskinnya Nabi Muhammad dengan kamu, ya Allah. Secara dunia nih, secara ekonomi, 3 hari 3 malam kada makan, menahan lapar, meikat parut dengan batu. Ayo ikam cuman sehari semalam lapar, kuciak-kuciak lawan aku. Tuh Nabi Isa miskin kada bisi rumah pulang. Allah yang kaya pulang, Allah hadirkan pelajaran jawabannya. Tuh lihat Nabi Sulaiman, ketika kaya tidak pernah mengaku diri kaya, tapi mengatakan hadza min fadli rabbi. Ujar Nabi Sulaiman, ini adalah karunia Tuhanku. Tidak ada ucap ini kerajaanku, ini hartaku, ini mobilku, ini pasukanku. Dah, hadza min fadli rabbi. Diberikan Allah jawaban melewati cerita Nabi Sulaiman. Allah. Kita dihadapkan umpama penguasa zalim, Allah hadirkan pula di zaman-zaman para kekasihnya, para nabi, ada Fir'aun, ada Namrud. Jawabannya ada, tinggal mau kada belajar. Allah. Sebenarnya kehidupan ini perputarannya kembali ke masa-masa yang sebelumnya. Jadi apa yang terjadi hari ini pernah terjadi di masa lampau. Banjir umpama, mana dahsyatnya dengan banjir Nabi Nuh. Ya, gempa, mana dahsyatnya goncangan tanah yang telah menghimpit Qarun, menghimpit kaum Lut dengan hujan batunya. Allah, ya Allah. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ayo, mumpung ada kesempatan, mumpung ada sisa kehidupan, kita buat amal kita berkualitas. Pertama dengan pengetahuan secara zahir, yang kedua pengetahuan secara batin, sehingga amal kita akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Selanjutnya kata Imam Ibn Athaillah, yakfi minal jazai lak alal amali an kana lahu ghabilan. Cukup, ujar Sidin, daripada balasan bagimu setiap amal yang kau lakukan atas penerimaan itu amal. Diterima amal kita itu sudah balasan luar biasa. Ya Allah, pian tuh ya kah mengajukan lamaran diterima aja sudah himung, kada mikir lagi jujurannya berapa. Alhamdulillah diterima, padahal gak tahu lagi nih jujurannya berapa nih. Sudah himung, ya kah? Allah. Itulah orang yang paham bahwasanya diterimanya amal itu lebih mahal daripada imbalan yang kadangkala kita dibuat oleh syaitan untuk beramal tertuju kepada itu imbalan. Jadi lupa dengan Allah yang hakikatnya yang memberi imbalan. Ya Allah. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah aja tuh berucap, ujar Sidin, istighfarku masih harus diistighfari. Istighfar tuh masih harus diistighfari, kayak Bapak ya. Minta ampun masih harus dimintakan ampun pulang. Kenapa begitu? Jawabannya adalah, ujar Rabi'atul Adawiyah, karena istighfarku hanya semata menuntut supaya mendapatkan ini dan itu, bukan sebenar-benarnya minta ampun kepada Allah. Ada orang
mendapatkan dalil hadis tentang fadilat istighfar. Man lazima minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli dhaiqin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ujar Nabi, barang siapa melazimi istighfar, baginya akan diberikan oleh Allah Ta'ala daripada jalan sempit akan jalan keluar, diberikan oleh Allah segala problem akan jalan solusi yang indah, dan Allah berikan rezeki tanpa diduga dan tanpa susah payah. Itu janji Nabi kita Muhammad. Lalu ini hanya terpatok kepada motivasi itu, padahal Nabi kita menyampaikan hanya sekedar fadhailul a'mal, motivasi, dan itu pasti diberikan. Contoh lagi, pian memberi anak sepeda, yang mana sepeda itu pian beri ketika inya mengabulkan keinginan pian. Pada sejatinya anak pian diinginkan supaya ranking 1, ya Pak. Setelah pian menginginkan anak pian mendapat ranking 1, lalu pian katakan, nak amunnya ranking 1 abah belikan sepeda. Ujar si anaknya, inggih bah. Karena kan pada saat itu inya belajar hanya untuk mendapatkan sepeda, lulus dapat ranking 1. Setelah itu pian berikan sepeda. Apakah pian terus mengatakan seperti itu hingga dewasa? Apakah anak pian nanti setiap melakukan sesuatu akan menuntut sepeda? Maka jawabannya tidak. Kenapa begitu? Jawabannya apabila pian memberikan sepeda, tadi niat pian supaya anak pian ranking 1, itu adalah niat pian pasti hanya sekedar motivasi. Padahal pada hakikatnya pian memberikan sepeda tadi sebagai motivasi, tujuannya supaya anak pian pintar, bukan untuk dapat sepeda. Nak belajar bujur-bujur, munnya dapat ranking 1 abah tukang sepeda. Apakah pian nyuruh anak pian belajar itu untuk hanya dapat sepeda? Tidak, hanya sekedar motivasi. Pasti keinginan pian yang paling dalam adalah supaya anak pian pintar. Begitu juga Allah kasih pahala adalah sebagai motivasi, dan Allah pasti akan ngasih. Abah kita aja berjanji mun kita bisa menunaikan diberikan sini, apalagi Allah. Tapi kalau kita dudukkan dari cerita anak minta sesuatu atau abah memberikan sesuatu, di situ kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya beramal pertama tadi adalah dorongan dari Allah, pahala Allah janjikan. Habis itu yang kedua, pian pahami bahwa amalan yang pian lakukan Allah yang ampun gawi. Setelah itu kalau pian sudah paham, lalu pian yakinkan di dalam hati, pahala pasti akan diberi. Allah tidak akan pernah khianat dengan janji. Tapi bukan itu sebagai tujuan dalam ibadah. Ikhlaskan hati sehingga amal ibadah kita diterima dan diberikan oleh Allah surga yang tertinggi. Amin, Allahumma amin. Ulun banyak minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha. Kemungkinan subuh Senin akan datang, ulun mohon izin libur dulu, bertemu kembali nanti di subuh Ramadan. Oleh sebab ulun hendak mudik, hendak juga ulun mudik. Ya kah? Nah, masih ada kuitan bini, ya. Nah, jadi hendak mudik. Jadi subuh Senin akan datang, kita libur dulu. Insyaallah bertemu kembali di subuh Senin bulan Ramadan. Oleh hal itu ulun tambahkan pada hari ini, sambutlah bulan Ramadan. Pertama tadi membaca doa yang ulun sebutkan di awal, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ini hadis yang sahih, Nabi yang telah membacanya dan mengajarkan kepada sahabat. Yang kedua, daripada ulama mengatakan barang siapa membaca surah Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, ya kan, sampai Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari rahimu bainahum sampai habis. Itu dibaca surah Al-Fatah sekali menurut pendapat Al-Habib Muhammad Al-Haddar dalam kitab Rabiul Anwar. Menurut daripada Tuan Guru Husin Kadri Tunggul Irang 3 kali, dan juga Abah Guru Sumpul
pernah mewasiati 3 kali membaca surah Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan. Menurut Al-Habib Salim Asy-Syatiri Sultanul Ulama yang ada di Tarim, yang sudah wafat, beliau mewasiatkan membaca surah Al-Fatah dilakukan atau dibaca saat sembahyang sunnah mutlak 4 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam, dibagi. Semuanya cara yang diberikan oleh para ulama tadi adalah tujuannya untuk mengagungkan daripada bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan pembacaan surah Al-Fatah yang mana fadilahnya, ingat fadilah bukan tujuan, adalah itu motivasi. Fadilahnya, motivasinya yang dijanjikan oleh siapa? Oleh mereka yang sudah mendapatkan manfaat yang Allah berikan dalam amalan tersebut. Pertama, faqad hafidha fi dzalikal 'am. Sungguh orang tersebut akan dijaga oleh Allah dalam setahun. Di tahun itu Allah jaga. Dijaga dari apa? Yang paling penting, dijaga dari maksiat. Buat apa pian dijaga dari musibah kalau maksiat masih dilakukan? Minta penjagaan daripada maksiat, sehingga jalan maksiat itu ditutup oleh Allah, hingga kita mudah melakukan kebaikan. Hendak ke maksiat itu kadakawa, biar sejuta orang tuh menarik pian kepada jalan maksiat, Allah sudah tutup jalannya, tidak akan sampai ke tempat itu, kada sampai pian melakukan itu. Nah, itu yang paling penting, minta jagakan daripada segala macam maksiat. Karena itu musibah paling besar adalah orang itu terus menerus maksiat. Itu musibah paling besar, bukan gempa bumi, bukan kebakaran. Ada orang kena gempa bumi tapi sadar, oh, bukan musibah, nikmat baginya. Ada orang dapat kebakaran, tadinya maksiat, taubat, nikmat baginya. Ya Allah, ampuni ulun, banyak salah, ulun banyak melakukan kezaliman, harta yang ulun ambil, harta yang haram, ulun maaf ya Allah. Sadarnya kebakaran mendatangkan kenikmatan baginya, membawainya tambah dekat lawan Tuhannya, bukan musibah. Musibah yang hakiki adalah orang itu semakin jauh dengan Allah. Habis itu lagi disebutkan orang yang baca surah Al-Fatah di malam awal Ramadan dibukakan oleh Allah segala pintu kebaikan dan keberkahan hidup, baik kebaikan rezeki dan keberkahan rezeki, kebaikan keluarga dan keberkahan keluarga, kebaikan usaha dan keberkahan usaha. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Ingat, kita beramal ketika membaca surah Al-Fatah, sudah belajar ilmunya nih, ya kan? Dudukan dalam hati, ya Allah, ulun kawam baca surah Al-Fatah nih, pian yang nolongi, yang memberikan imbalan pian juga. Tanamkan setiap amal seperti itu, maka amal pian berkualitas. Ini yang disebut dengan doa tanpa hijab. Kenapa? Ketika dia melakukan, dia tidak terhijab dengan yang telah memberikan pertolongan untuk ia bisa melakukan. Masya Allah, ketika melakukan ini tidak terhijab, Allah tidak akan memberikan dinding pemakbulan. Allah berikan kemakbulan itu tanpa lambat, tanpa proses, insya Allah. Ya, disebut dengan doa mustajab, doa pengabulan. Mudah-mudahan doa kita digabulkan oleh Allah, doa yang baik digabulkan, niat yang buruk dihentikan, niat yang jahat dihilangkan oleh Allah dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah amankan perjalanan kita sampai Ramadan, panjang umur sehat afiat. Allah berikan taufik kita bisa beramal di dalam bulan Ramadan dengan amal yang terbaik, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.